طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Pengertian dan kedudukan Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan, qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengejar kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik yang konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian, yaitu seperti berikut. Yang pertama, akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman atau arkanul iman. Yang kedua, syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang
hadis dan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan apa-apa yang diberikan Rasulullah kepadamu, maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Hadis berfungsi untuk menjelaskan serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. 1. Menjelaskan ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat. Perintah sholat dalam Al-Quran masih bersifat umum, sehingga diperjelas dengan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang sholat, baik tentang tata caranya maupun jumlah bilangan rakaatnya. 2. Memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran, terdapat ayat yang menyatakan, barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Kemudian, ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, berpuasalah karena melihat bulan, dan berbukalah karena melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Misal, dalam QS At-Taubah, surat ke-9 ayat 34 dikatakan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya adalah bahwa jika sesuatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, diambil dari hadis yang sesuai. Misalnya, bagaimana hukumnya seseorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya? Macam-macam hadis. Ditinjau dari segi perawinya, hadis terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Yang kedua adalah hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Yang ketiga adalah hadis ahad, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kualitas yang meriwayatkannya atau perawi, hadis dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Yang kedua adalah hadis hasan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. Sama seperti hadis sahih, hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. Selanjutnya hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Dan yang terakhir adalah hadis maudhu, yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah atau hadis palsu. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum. Hadis ini tertolak.